Sekarang saya berada di Taman Kreatif di Kota Pangkalan Kerinci. Alhamdulillah berjumpa sama adik ini yang lagi foto-foto di Taman Kreatif. Apa kabar, Dek? Baik, Kak. Panggil Om aja ya. Oh ya, perkenalan dulu. Namamu siapa? Rifka, Rifka. Lahir tahun 2002. 2002. Fresh grade baru tamat ya. Iya. Oke. Adek? Eka, Eka. Lahir tahun 2002 juga. Dua ya. Hobi foto ya. Oke. Karena tadi kita jumpanya pas berfoto ya kan. Oh ya, Dek. Tinggal di mana sekarang? Sekarang ini di Jalan Sambil minum dah apa? Santai ya. Jalan Raya. Di Jalan Pepaya, Pangkalan Kerinci. Iya. Sama tinggal sama orang tua. Iya, orang tua kawan. Iya. Kalau asli kampung? Dari Ukui. Ukui. Kecamatan Ukui. Ukui itu merupakan kecamatan di masuk Kabupaten Pelalawan ya? Masih Pelalawan. Kalau Adek? Ukui juga. Oh ya, bagaimana kalian melihat taman kreatif tadi Dek? Yang tempat foto-foto gimana ya? Bagus sih. Terus terjangkau juga buat masyarakat tuh karena nggak bayar kan. Oh iya, nggak Iya. free tadi itu ya? Ya, free. Terus foto-fotonya juga banyak. Oh ya, nampak Om tadi kalian fotonya keren-keren kok. Oh ya, sebagai siapa namanya deh? Panggilannya? Rifka. Sebagai anak milenial nih, apa harapan Dek sebagai milenial dan tuh apa yang diinginkan gitu? Keinginannya apa gitu? Ya pengen aja ke depannya lebih baik lagi gitu. Kalau kerja udah sekarang? Sekarang belum, soalnya baru resign juga. Resign kerja, resign Iya, di mana sebelumnya? Dari salon. Pantesan wajahnya good looking ya kan? Iya kan? Iya. Jadi kalau keinginan kerja tuh kerja sebagai apa? Di salah saya di Pangkalan Kerinci ini kan banyak apa nih? Banyak PT-PT. Apa yang diinginkan? Maksudnya ada ingin kerja di PT atau di Honor Pemda atau apa? Ada keinginan? Ada ya, apapun pekerjaannya selagi dia halal, selagi baik, nggak apa-apa gitu. Karena juga kan zaman sekarang cari kerja susah. Ya, memang cari kerja tuh seperti apa ya, menggapai langit menggapai langit tapi kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah lah ya kan akan mendapatkannya. Kalau Adek, kalau kerjamu sekarang ini apa? Saya kerja di toko aksesoris. Udah sesuai passion ya? Passion tuh berarti keinginan hatinya sudah ya? Belum ya? Kalau keinginannya kerja di mana rencananya? Pengen cari kerja yang ada shiftnya. Yang ada shiftnya ya? Yang misalnya ada shift malam, Iya. shift siang gitu ya? Jadi waktunya terbagi. Kalau sekarang kan kerjanya full time. Oh ya, ini menyangkut pribadi nih, Rifka ya. Ya. Nah, kalau kalian memandang nih, untuk suatu saat kalian akan keluarga ya kan? Tipe misalnya cowok itu harus ganteng, mapan atau kaya? Kalau menurut kalian, Rifka? Saya sih lebih utamanya yang mau bertanggung jawab atas keluarganya. Subhanallah, mau bertanggung jawab atas keluarganya. Kalau Rifka sendiri gimana? Ya sama, nggak mandang Tampang? profesi dia apa, tampang dia apa itu nggak perlu. Kalau tampang, kalau buat undangan lah sedikit lah ya kan, ya kan ya. Perlu juga. Yang Nggak perlu penting tanggung jawab, tahu cara ngargain perempuan. Subhanallah. Kalau mapan gimana tuh? Kalau mapan sebenarnya gini sih. Kalau mapan gimana? Saya pribadi gini ya. Iya. Kenapa harus nyari cowok yang mapan? Kita Subhanallah. gini loh, nemenin dia dari nol aja tuh Subhanallah. udah kayak untungannya pribadi gitu. Kenapa gitu? Kita aja bisa nemenin dia gitu kan. Dari pertama sampai nanti dia sukses gitu kan. Kenapa cari yang udah sukses? Nanti kalau dia udah sukses, dia bilang saya aja susahnya nggak sama kamu. Gitu. Subhanallah, luar biasa. Harus Om jumpa ada cewek anak murid saya aja. Saya tanya kan, dia anak SMA. Kalau mau cari pacarnya ya apa? Yang kaya, yang ganteng, yang mapan gitu. Anak murid saya ya kan. Jadi materi itu tidak menjadi acuan lah ya. Subhanallah, memang terus yang mendapatkan kalian berdua nih Dek,
sangat beruntung lah ya kan. Kalau dirimu gimana? Sama? Sama. Subhanallah. Tidak memandang orang secara fisik, tidak memandang orang secara, mohon maaf, yang dia punya harta gitu kan. Malah pengennya tuh dapet cowok yang emang nggak punya apa-apa gitu, jadi semuanya bisa kita cari berdua, jadi nanti apapun yang jadi milik itu milik kita berdua, bukan dia sendiri gitu. Subhanallah. Oh ya, pengalaman nih dari adik dulu. Ini dulu Rifka. Namamu siapa nih? Panggilan? Eka. Rifka. Kalau kalian nih, misalnya nih, pernah LDR? Nah, LDR. Kalau LDR tuh gimana LDR menjaga kesetiaan di LDR itu? Maksudnya tuh kan ada di TikTok tuh di sini kita LDR, di sana ngajak makan ya kan? Gimana kalau tanggapan mengenai LDR itu? ya kalau saya pribadi sama mas saya ngalamin LDR, kita nanya nih, ya dia apa gitu, dia jawab, ya udah percaya aja gitu, walaupun sebenarnya tuh ganjel gitu kan, ya nggak sih dia ya kayak gitu, cuman daripada kayak kepercayaan ini harus hancur karena LDR kan, udahlah percaya aja gitu, selagi dia masih ngakuin kita ke kawan-kawannya, masih punya hubungan, nggak apa-apa gitu. Kepercayaan juga perlu. Kepercayaan kalau di LDR ya. Terus ya saling jaga perasaan lah gitu. Yang susah itu jaga perasaan ya kan. Sebenarnya yang perasaan itu, jaga perasaan tergantung dengan individu masing-masing ya. Kalau Eka pernah LDR? Sering ya. Gimana cara nanggapi? Bisa lihat di sini Ngajak makan, dia ngajak makan. di sini ngajak makan, di sana ada yang ngajak makan gitu, gimana? Gimana ya, ya udah gitu, bebas sih sebenarnya, kita nggak berhak ngutang juga gitu kan, karena kita tuh belum siapa-siapanya gitu, tapi ya kalau memang dia bisa menghargai kita, pasti dia tahu batasannya gitu kan, Tahu batasannya. jadi ya udah bebas gitu, dia mau sama siapa juga bebas, cuma tahu batasannya. Kalau dia nggak tahu ya udah, berarti memang benar-benar nggak bisa diajak serius gitu aja sih. Yang jelas tuh kepercayaan itu kalau di rumah tuh bagaikan fondasi. Bagaikan fondasi. Kalau nggak ada fondasi rumahnya hancur dong ya. Gitu. Juga Betul. hubungan. Itu aja sih. Ika, sebagai pengalaman nih, cowok yang dimintakan bertanggung jawab ya. Kalau mengenai mapan itu bisa dicari bersama-sama. Umurmu sekarang berapa? 18. Target menikah? Tanggal masih lama lagi ya? Kalau target menikah nggak dipatokkan harus umur berapa. Yang penting benar-benar udah siap dan bisa, udah cukup orang tua tuh kayak ngerasa aku udah dibahagiakan sama anakku gitu. Soalnya targetnya itu bukan untuk menikah, untuk membahagiakan orang tua. Subhanallah. Kalau orang tua udah bahagia, pasti orang tua pasti nanya, kamu kapan punya pikiran untuk menikah katanya. Ya sampai benar-benar orang tua udah nggak berasa kekurangan lagi lah. Pastinya membahagiakan orang tua Iya. dulu ya kan. Kalau adek gimana? Dengan pertanyaan sama. Patokan nikah sih ada, cuma ya sama aja, yang penting tuh ke orang tua dulu, utama ke orang tua dulu. Kalau patokan nikah, insya Allah sih umur 22. Tuh. Nih. Kalau kalian dah pernah pacaran apa? Misalnya apa sih yang dimaksud dengan rasa? Perasaan. Perasaannya Rasa tuh di mana menurut kalian? Perasaan, kenyamanan lah ya. kenyamanan ya. Iya, kenyamanan. Kalau deh, Lebih ke nyaman. kalau menurut Om, dia bukan pengalaman dia. Perasaan tuh terletak di pikiran, di hati. Misalnya gini, misalnya perasaannya itu misalnya kita suka sama seseorang deh. Misalnya itu bukan antara jarak dan waktu, cuma perasaannya tuh sebenarnya tuh di hati gitu. Mungkin bisa sama gitu kan. Sebelum kita tutup nih, Om, mimpi dari seorang apa? Ya. Dream. Mimpi terbesarnya.
Ya itu mimpi yang benar-benar harus dicapai itu ya orang tua. Targetnya harus ke orang tua. Kebahagiaan orang tua. Kebahagiaan orang tua. Bisa lah ngelakuin apa yang dulu orang tua nggak bisa lakuin untuk anaknya, bakal aku lakuin ke anak besok gitu. Terus apa yang saya rasakan sekarang itu jangan sampai anak saya bisa merasakan. Berarti suatu keinginan terbesar Rifka ingin Merubah lah gitu. Kayak merubah situasi yang sekarang saya rasakan tuh jangan sampai besok-besok tuh saya rasakan untuk anak-anaknya gitu, kemudian ya. Terus orang tua juga ya kalau bisa udah tua gini jangan sampailah kerja lagi gitu. Kalau Eka Sama ya. pokoknya tujuan utama tuh pasti patokannya orang tua. Terima kasih ya udah ngawangkan Om Imam sebagai pelacik video dari Kota Siak. Penonton saya namanya Kita Kreatif Info. Mudah-mudahan silaturahminya tidak hanya di Taman Kreatif aja ya kan. Nanti insya Allah Om bantu, Om support kalian ya kan. Jangan lupa, aku kan udah hadir di kota kalian. Besok main-mainlah ke kota Istana ya kan. Kota Istana itu, kota Istana Siak adalah tujuan wisata Provinsi Riau. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Hai guys, kami lagi di kantor Bupati Pelalawan ini, Pangkalan Kerinci. Jangan lupa subscribe channel kita Kreatif Info. Merinding guys.